Assalamualaikum adik-adik. Apa kabarnya adik-adik semua? Kak Erina berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar dari rumah. Hari ini kita belajar untuk adik-adik yang duduk di kelas 6. Nah, saat ini kita sudah masuk ke tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup, dan subtema 3, yaitu ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan membaca teks pada video pembelajaran, siswa mampu menemukan ide pokok secara mandiri dengan bantuan diagram dengan benar. Kedua, melalui kegiatan membaca teks pada video pembelajaran, siswa mampu menulis kesimpulan secara mandiri dengan terperinci. Ketiga, melalui kegiatan membaca teks pada video pembelajaran, siswa mampu menjawab pertanyaan tentang pelestarian hewan secara mandiri dengan tepat. Keempat, melalui kegiatan membaca teks pada video pembelajaran dan berdiskusi, siswa mampu melaporkan cara melestarikan hewan di lingkungan setempat dengan tepat. Kelima, melalui kegiatan membaca teks pada video pembelajaran, siswa mampu menyebutkan kehidupan politiknya dari dua negara terkait kondisi geografisnya secara mandiri dengan benar. Keenam, melalui kegiatan membaca teks pada video pembelajaran, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan kehidupan politik dari dua negara terkait kondisi geografisnya melalui diagram Venn dengan benar. Bahasa Indonesia. Kompetensi dasar 3.1. Menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Kompetensi dasar 4.1. Menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Bacalah teks berikut. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Setelah membaca teks Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia, tuliskan ide pokok dari bacaan tersebut. Ide pokok paragraf pertama, ide pokok paragraf kedua, ide pokok paragraf ketiga. Selanjutnya, kalian buat kesimpulan dari bacaan Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Kalian buat kesimpulannya dari paragraf 1 sampai paragraf 3. Paragraf 1 ini kesimpulannya apa? Paragraf 2 ini kesimpulannya apa? Dan paragraf 3 ini kesimpulannya apa? IPA. Kompetensi dasar 3.1. Membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Kompetensi dasar 4.1. Menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Sekarang, marilah
kita baca teks tentang pelestarian hewan. Di teks ini ada orang utan. Orang utan merupakan sejenis kera besar yang mempunyai lengan yang panjang dan berbulu kemerahan, kadang coklat, hidup di wilayah negara Indonesia dan Malaysia. Selanjutnya ada harimau. Harimau Sumatera ya. Harimau Sumatera sekarang ini merupakan hewan yang langka. Jarang banget ditemukan di daerah Sumatera karena jumlahnya hanya sekitar 450 sampai 500 ekor saja adik-adik. Selanjutnya ada hewan burung cendrawasih. Ada yang tahu burung cendrawasih ini adanya di mana? Betul sekali. Burung cendrawasih ini berada di Raja Ampat, Provinsi Irian Jaya Barat. Nah, selain itu ada nih adik-adik tindakan untuk melestarikan hewan yang hampir punah ini. Ada yang tahu bagaimana tindakan kita untuk melestarikan hewan-hewan yang sudah hampir punah ini? Nah, tindakan kita untuk melestarikan hewan yang hampir punah ini yaitu dengan cara yang pertama, pembuatan cagar alam dan suaka marga satwa. Nah, suaka marga satwa ini apa sih adik-adik? Jadi suaka marga satwa ini merupakan suatu kawasan suaka alam yang memiliki ciri khas yang berupa keanekaragaman dan atau keunikan dari jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya bisa dilakukan dengan pembinaan terhadap habitatnya. Contohnya nih, ada suaka marga satwa Waikambas di Lampung. Di Lampung ini untuk melestarikan badak Sumatera, harimau Sumatera, gajah Sumatera, seperti itu. Selanjutnya yaitu yang cagar alam. Cagar alam ini contohnya ada di Ujung Kulon, di Banten nih adik-adik. Apa sih hewan di Ujung Kulon yang dilindungi? Ya, betul sekali. Hewan di Ujung Kulon yang dilindungi ini ada badak Jawa bercula 1 dan burung merak loh adik-adik. Nah, selain pembuatan suaka marga satwa dan cagar alam, ada pembuatan undang-undang perburuan. Jadi, isi undang-undang ini mengatur tentang larangan perburuan. Tujuannya untuk melindungi bermacam jenis hewan karena terancam dari kepunahan dan pembuatan tangga ikan di daerah-daerah perairan sungai. Tujuannya apa nih? Tujuannya untuk melindungi dan meningkatkan populasi ikan. Nah, bagaimana nih? Sudah paham yang sudah dijelaskan oleh Kak Erina? Untuk mengukur kepahaman kalian, yuk kerjakan soal di bawah ini. Yang pertama, berdasarkan teks yang sudah Kak Erina bacakan, yang sudah kita baca bersama-sama, apa saja upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan hewan yang hampir punah?
Yang nomor 2, bertambahnya jumlah penduduk dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia ini semakin terancam kelestariannya. Apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Nomor 3, berdasarkan teks yang sudah kita baca bersama-sama, bagaimana cara kalian untuk melestarikan hewan di lingkungan sekitar atau di setempat kalian? Untuk menjawab soalnya, kalian bisa berdiskusi dengan teman kalian ya. Selanjutnya, IPS. Kompetensi dasar 3.1. Mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. 4.1. Menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Tahukah kamu bahwa padi tumbuh di hampir seluruh negara-negara Asia Tenggara? Itu karena makanan pokok negara-negara di Asia Tenggara adalah beras. Coba kamu perhatikan gambar di bawah ini. Gambar tersebut merupakan logo ASEAN yang bentuknya mirip gulungan padi. Lalu, apa itu ASEAN? ASEAN adalah sebuah komunitas atau organisasi internasional yang terdiri dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang mempunyai maksud dan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, pengembangan budaya negara anggotanya. Nah, untuk menambah pengetahuanmu tentang kondisi politik negara-negara ASEAN, bacalah teks bacaan berikut. Sekilas fakta politik negara-negara ASEAN. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah sudah jelas penjelasan dari Kak Erina? Untuk mengukur kemampuan dan pemahaman kalian, mari kerjakan ya soal berikut. Yang pertama, sebutkan perbedaan politik negara Indonesia dengan Kamboja. Yang kedua, coba buatlah diagram Venn perbedaan politik negara Indonesia dengan Kamboja. Dibuat ya diagram Venn-nya seperti berikut ini. Cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa. Tetap semangat ya walaupun belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.